Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Yasin, NIM V1323053 dari Prodi Manajemen Pemasaran. Itu adalah video pengerjaan ujian akhir semester Business Analytics. Kita langsung masuk di bagian file yang pertama, yaitu linear regression. Nah, di sini linear regression itu ada dibagi fungsinya itu untuk memprediksi dan juga menghitung rata-rata ini ya. Jadi kita disuruh untuk mencari durasinya segini, skornya berapa. Di sini ibaratnya adalah seorang atlet atau seseorang yang belajar dengan durasi sekian. Jadi untuk yang 1 jam itu mendapat 76 volt, lalu yang 5 jam itu dapat 94 dan seterusnya. Nah, kita disuruh mencari untuk yang durasi 8, 6, 5 sampai yang nomor 4. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu yaitu coefficient of slope-nya. Caranya kita masukkan rumus di bagian sini, yaitu sama dengan masukkan rumus Linus, lalu kita masukkan skornya dari yang sudah ada, lalu titik koma. Selanjutnya untuk penuh yang durasi sampingnya, yaitu kita blok 3 sampai. Oke, selanjutnya titik koma, kita pilih yang true. Selanjutnya kita pilih yang false. Sudah tertutup, lalu kita sudah muncul coefficient of slope-nya sebesar 5,250 sekian. Oke, selanjutnya untuk coefficient of intercept-nya kita cari dengan membuat tabel chart terlebih dahulu. Makanya kita blok terlebih dahulu. Nah, blok. Lalu kita pergi ke insert, lalu pilih chartnya yang ini ya. Oke, jika sudah, kita add trendline terlebih dahulu. Klik ini trendline, more option. Nah, di bagian sini kita memilih ya untuk trendline optionnya linear. Lalu kita scroll ke bawah, kita checklist display equation dan display R square. Nah, lalu muncul di sini rumus yang akan kita masukkan. Biar lebih kelihatan, kita ganti dulu warna trendline-nya jadi warna yang kontras, yaitu merah. Oke, kita perbesar agar lebih kelihatan. Ini ya, sudah muncul dari trendline yang kita masukkan. Nah, di sini ada angka 67 adalah coefficient of intercept-nya. Kita masukkan saja 67,162. Nah, cara memasukkan display yang kosong, kita memiliki rumus, yaitu kita masukkan saja di sini sama dengan dari ini coefficient of slope, kita pilih, lalu kita kalikan dengan duration yang di sampingnya ini, lalu kita tambah dengan coefficient of intercept-nya. Jika sudah, kita enter. Jangan lupa kita berikan tanda dolar ya agar kita dikunci. Oke, jika sudah enter.
Oke, muncul seperti ini. Nah, lalu kita seret aja kotak segi sampai ke bawah. Oke, kita bulatkan menjadi rubber. Oke, kita blok biar kelihatan ya. Nah, sudah terlihat ya. Jadi untuk prediksi durasi dari 5, 4, 3, 2 ini sudah terhitung 93 dan sekian dan sekian. Oke, itu tadi untuk file linear regression. Selanjutnya file berikutnya. Oke, kita langsung masuk di bagian file kedua, yaitu linear regression. Nah, di file linear regression kita dikasih file yaitu ada x1, x2, x3 dan pusat pembeliannya yaitu di variabel y. Nah, caranya kita akan menggunakan rumus, yaitu kita buka data, lalu kita pilih bagian data analis, lalu kita pilih regresi. Muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita masukkan input y dan input regresinya. Nah, hapus dulu. Lalu untuk input ringnya yang y, kita klik bagian keputusan pembelian, kita blok. Selanjutnya untuk input x ringnya kita pilih yang variabel x dari iklan radio sampai orang ya. Lalu untuk bagian label kita checklist, lalu di new worksheet ya, karena kita hasilnya nanti di sheet baru. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Nah, di sini ada regression statistik, ANOVA dan koefisiennya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Saya blok terlebih dahulu agar lebih jelasnya. Lalu di bagian ini, lalu di bagian koefisien bagian ini kita ya lebih jelas. Lalu yang p value. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi untuk nilai R-square itu dari nilai R-square ini 0,57 itu memiliki nilai sebesar 0,5705. Jadi itu berarti variabel keputusan pembelian yang konsumen variabel Y tadi itu sebesar 57,05%. Nah, itu dipengaruhi oleh variabel dalam variabel bebas dari penelitian ini ya. Nah, sedangkan sisanya yaitu 42,9%, sisa dari ini itu adalah dipengaruhi oleh variabel dari yang luar, variabel lain. Selanjutnya yang signifikan. Untuk yang signifikan dari tabel ini diketahui bahwa signifikan F-nya itu sebesar 0,046. Jadi nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya secara simultan ini variabel X1, 2, dan 3 dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Nah, selanjutnya untuk yang koefisien dan p-value
Untuk iklan X1 radionya itu variabel X1 nya itu memiliki koefisien sebesar 0,197 ini ya, 0,197. Nah, nilai p value nya itu 0,642 kita bulatkan. Nah, yang mana nilai p value nya ini lebih besar dari 0,05. Jadi disimpulkan bahwasanya variabel X1 itu secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan konsumen tadi. Selanjutnya untuk yang digital marketing. Yang digital marketing ini yang variabelnya X2. Nah, ini memiliki variabel 26,87 dan p value-nya 0,0607. Nah, itu tuh dimana nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi disimpulkan secara parsial itu memiliki pengaruh positif juga dan signifikan terhadap variabel keputusan konsumen. Lalu yang terakhir yaitu iklan koran. Nah, untuk iklan koran ini variabel koefisiennya memiliki 1,59, untuk v value-nya di 0,637. Nah, nilainya lebih besar dari 0,05 juga. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya variabel X3 ini itu secara parsial atau terpisah itu memiliki pengaruh yang positif dan tidak bisa pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Oke, di sini sudah saya jelaskan tadi ya. Lanjut kita ke bagian sheet 1. Nah, di sini kita akan copy file blok ini ya, data X1, X2 dan Y-nya kita copy, lalu kita buka aplikasi SPSS. Nah, lalu di bagian data view kita pastekan. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita pergi ke variable view. Nah, di sini name-nya kita ganti dengan nama X1, yang bawahnya X2, yang bawahnya X3. Lalu yang terakhir khusus yaitu Y. Lalu selanjutnya di bagian measure, di bagian label kita beri label juga ya, dengan nama sesuai yang ada di variabel tadi ya, nama-nama. Kita berikan iklan radio, bawahnya digital marketing, bawahnya iklan koran, lalu bawahnya adalah keputusan pembeli, variabel Y. Lalu di bagian sini measure, untuk yang X1 sama X2 dan X3 kita ganti scale ya. Oke, jika sudah, kita pergi ke data view, lalu kita klik direct analis, ikon analis, lalu kita klik bagian regresi, lalu kita pilih linear. Muncul seperti ini. Nah, di sini terdapat variabel-variabel dan variabel Y tadi ya, variabel X dan Y. Nah, di bagian keputusan pembelian kita masukkan di dependent. Lalu yang ketiga X1, X2 ini kita masukkan ke independent. Sudah, lalu kita klik statistik. Nah, di sini sudah muncul linear regression bagian statistik. Kita checklist yang collinearity diagnostik ya, kita checklist, lalu kita klik continue. Oke, jika sudah plotnya kita isikan juga. Nah, muncul di linear regression plot yang bagian S receipt kita masukkan di bagian Y. S receipt ini
Lalu di bagian X nya kita masukkan yang spread. Kita masukkan di X, jadi akselerasi Y, X spread. Lalu jangan lupa kita checklist histogram. Nah, checklist. Lalu selanjutnya normal probability plot juga checklist. Selanjutnya klik continue. Oke, juga sudah terisi semua, kita klik save. Nah, di bagian sini kita klik understand this residual ini ya. Kita checklist. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik add OK. Kita tunggu data yang keluar. Oke, sudah ready. Muncul hasilnya ya. Nah, di sini kita pergi ke hasilnya di spreadsheet program. Nah, di sini di histogramnya ditunjukkan bahwasanya terbentuk garisnya ini seperti gunung dan lonceng ya. Jadi kesimpulannya dapat dikatakan bahwasanya data yang digunakan itu terdistribusi secara normal. Jadi untuk selanjutnya yaitu di normal plot. Di sini kita lihat di diagonalnya, ini variabel dependennya ini tersebar ya, tersebar di antara garis diagonal ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya data ini menunjukkan terdistribusi secara normal. Oke, untuk selanjutnya kita mengecek untuk yang yang satunya yaitu data baru ya. Kita pergi ke SPSS tadi. Nah, di sini muncul file data baru. Di sini caranya untuk memunculkan yang baru tadi, itu hasil yang baru, kita blok di sini. Lalu kita pergi ke analyze, lalu kita pilih non parametric test, lalu kita klik ke legacy dialog, lalu klik sampel KS. Nah, jika sudah, di bagian sini muncul dan sampel Kolmogorov-Smirnov. Di bagian understand this reasoning kita pindahkan ya di test variable list-nya. Oke, jika sudah kita klik OK. Oke, kita tunggu. Nah, namanya adalah add partes. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian ini di signature-nya itu 0,78. Nah, itu lebih besar dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwasanya datanya terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya kita pergi ke bagian ini ya, bagian ANOVA. Nah, di sini bisa kita lihat datanya di statistic fifth. Datanya ini 1,53 untuk liter radio, digital magnetic dan iklan koran di 1. Jadi data ini harus lebih besar, harus tidak lebih dari 10. Lalu di bagian nilai toleransinya itu tidak boleh lebih besar, harus lebih besar dari 0,01. Nah, di sini kita lihat datanya aman ya. Jadi kita simpulkan bahwasanya ketiga variabel ini tidak saling berkorelasi. Lalu data yang digunakan itu tidak multikolonialitas ya. Jadi datanya tidak masuk di kategori multikolonialitas. Oke, selanjutnya untuk uji heterodasitas kita di bagian scatter plot. Nah, di sini kita lihat datanya itu menyebar ya. Nah, kalau datanya menyebar ke segala kotak ini, jadi dapat disimpulkan datanya ini menggunakan data yang bebas dari heterodasitas. Oke, selanjutnya kita uji hipotesis dengan melihat model summary-nya. Di sini kita lihat R square-nya itu 0,571 ya.
Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwasanya variabel keputusan konsumen itu dipengaruhi dari iklan koran, digital marketing, dan iklan radio. Jadi variabel X1, X2, dan X3. Lalu untuk sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain ya. Oke, selanjutnya di bagian ANOVA, di sini kita lihat di signature-nya 0,46 ya. Jadi nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya secara simultan atau secara bersama itu data X1 kan koran, X2 dan X3, variabel X3 radio itu mempengaruhi variabel Y, yaitu variabel keputusan pembelian. Nah, selanjutnya kita uji di bagian koefisiennya. Di sini terlihat dari variabel X1 iklan radio, digital marketing, dan iklan korannya. Nah, di sini kita lihat yang pertama yaitu iklan radio. Nah, di sini memiliki nilai p-value-nya yaitu 0,641. Nah, dari mana nilai p-value-nya ini tuh dapat disimpulkan lebih besar dari 0,05 ya. Lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan secara variabel X1 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan ya terhadap variabel keputusan pembelian. Lalu selanjutnya yaitu digital marketing. Nah, digital marketing memiliki nilai p-value-nya yaitu 0,08 ya, 0,008. Nah, di sini 0,08 itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya variabel X2 itu secara parsial atau terpisah itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan konsumen. Lalu yang ketiga, yang terakhir, iklan koran yaitu variabel X3. Di sini memiliki nilai p-value-nya yaitu 0,638. Nah, di mana nilainya ini tuh lebih besar dari 0,05 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya variabel X3 iklan koran ini secara terpisah atau secara parsial itu memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel keputusan. Oke, itu tadi sudah saya jelaskan. Lanjut ke file berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk data file yang nomor 3 yaitu data logistik regression binary. Nah, di sini kita sudah terdapat dua data yaitu egg dan substrate. Nah, di sini ada egg dan substrate. Di sini kita harus mencari tahu seberapa besar pengaruh dari ini umur itu mempengaruhi subscribe atau tidak subscribe. Nah, di sini 0 itu berarti tidak subscribe, dan untuk yang subscribe diberi angka 1, jadi 1 subscribe, 0 tidak subscribe. Nah, cara yang pertama adalah kita blok dulu datanya ya sampai ke bawah. Di sini kita blok semua, lalu kita copy, kita buka file, kita buka software SPSS ya. Oke, jika sudah terbuka, kita pastekan di sini. Kita tunggu. Nah, sudah muncul ya. Di sini variabel satunya itu egg dan variabel 2-nya adalah subscribe.
Di sini kita pergi ke variabel view. Nah, di sini name-nya yang tadi variabel 1 kita beri nama biar tidak salah, yaitu date. Untuk yang variabel 2 subscribe. Oke, selanjutnya di bagian desimal kita ubah menjadi 0. Oke, selanjutnya di value subscribe kita ubah dengan value yang pertama, yaitu untuk angka 0 itu no subscribe. Kita klik add, lalu yang kedua adalah angka 1 yaitu subscribe. Jika sudah, kita oke, add dulu lalu kita oke. Oke, jika sudah di bagian subscribe di measure kita ubah di bagian subscribe ya menjadi nominal, lalu yang X-nya kita ubah menjadi skill. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita pergi ke data view, lalu kita pergi region analyze, pilih regression, lalu di bagian binary logistic kita pilih binary logistic. Oke, sudah muncul tampilan baru, yaitu binary logistic regression. Nah, di sini terdapat X dan subscribe. Nah, yang subscribe kita masukkan ke dependent, lalu yang X kita masukkan ke covariance, lalu kita klik save. Nah, di bagian sini kita checklist yang probabilitas dan group membership, lalu kita continue. Selanjutnya untuk option kita klik, kita pilih classification plot, checklist, Hosmer Lamb's How Goodness kita checklist juga, case wise kita checklist, untuk correlation dan literation juga kita checklist. Nah, di sini untuk CFR XP sudah tetap sama ya, 95%. Kita biarkan saja. Selanjutnya kita klik continue. Oke. Jika sudah, kita klikkan OK ya. Oke, kita tunggu hasil output dari yang sudah data yang kita analisis tadi. Di sini running logistic regression. Nah, seperti ini ya, sudah masuk data hasil dari regresi tadi. Nah, di sini di bagian kita lihat cache processing summary-nya. Di sini untuk total data yang kita analisis itu sudah pas ya, yaitu 41. Lalu missing cache-nya yaitu data yang tidak dihitung ada masih 0 ya, berarti semua data masuk. Jadi totalnya ada 41. Lanjut ke bagian bawah ya, di dependent variable coding, yaitu no subscribe itu 0 dan subscribe 1 ya, sudah kita masukkan di bagian settingan analis tadi. Selanjutnya di blok 0, nah di blok yang 0 pertama ini kita lihat di likelihood-nya ini kita lihat di 45, sekian ya. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan blok untuk yang blok 1. Nah, kita lihat di sini min 2-nya 39,9 ya. Jadi turun dari awal 45 ke 39. Nah, jadi dapat disimpulkan datanya itu tuh semakin baik ya. Jadi yang tahap awal itu besar, angkanya tinggi 45. Untuk yang tahap ke blok 1, tahap kedua itu semakin rendah
Jadi datanya itu presisi ya, dapat dikatakan baik dan datanya presisi. Oke, selanjutnya di bagian omnibus test kita lihat di sini kan kita tadi pakai variabelnya x ya, AG umur. Kita lihat di sini signaturenya itu di angka 0,009. Di sini lebih kecil ya dari 0,05. Nah, dapat dikatakan bahwasanya variabel x-nya itu memengaruhi signifikan terhadap keputusan subscribe atau tidak subscribe-nya ya. Jadi cocok. Selanjutnya kita lihat di bagian model summary-nya ya. Di sini kita lihat Leggerges R-square-nya itu ada di angka 0,228. Nah, di sini dapat dikatakan bahwasanya variabel x ya tadi variabel y itu tuh mengaruhi subscribe-nya variabelnya itu sebesar 0,228%. Nah, jadi mempengaruhinya sebesar ini. Nah, untuk sisanya dari 0,228 ini persen sisanya itu dipengaruhi oleh faktor yang lain, faktor di luar penelitian ini. Selanjutnya kita lihat di bagian Hausmann and Lanzo test. Kita lihat di bagian signature-nya di sini terbaca 0,802. Nah, di sini data 0,802 itu lebih besar ya dari 0,05. Nah, jadi kesimpulannya H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima ya. Jadi dapat dikatakan datanya itu sesuai dengan modelnya. Oke, selanjutnya di bagian classification table kita lihat di bagian overall percentage ya, persentasenya itu ada di angka 78 ya. Nah, di sini di bagian ini kita bisa melihat ketetapan prediksinya itu di 78% ya. Selanjutnya kita lihat di variable in equation. Nah, di sini variable x-nya ya, di sini signature-nya di angka 0,019. Nah, di sini lebih kecil ya, maksud saya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi dapat dikatakan bahwasanya semakin besar semakin tua usia dari itu berarti sangat mungkin ya untuk subscribe. Semakin tua semakin prediksinya kuat untuk mensubscribe. Oke ya, itu tadi dari file untuk yang nomor 3. Selanjutnya lanjut ke file berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk di file terakhir yaitu machine learning. Nah, di sini kita sudah buka filenya. Nah, di sini terdiri dari data yang banyak ya. Ada gender, 3D, personality, pekerja. Kita lihat di sini Pengker, bulan, adilahir, kota. Nah, kita lihat di bagian bawah kita disuruh untuk mencari yang nomor 101 ke bawah ya. Di sini masih kosong untuk performanya. Nah, di sini kita akan mencari dari file yang kosong tersebut. Yang pertama kita lihat di variable view. Di sini sudah sama ya. Jadi di none-nya sudah values-nya sudah terisi semua. Nah, kita ganti ke data view, kita pergi ke analis, lalu ke neural network, lalu kita pilih multi-layer perception. Lalu muncul seperti ini, muncul halaman baru. Nah, di bagian skor kinerja karyawan performa ini kita pindah ke bagian dependent variable. Lalu selanjutnya di bagian
semuanya ya, di variabelnya semuanya kecuali skor kinerja pahlawan ya, kita masukkan di covariance. Jika sudah, kita klik OK. Oh, tidak OK di bagian ini ya, variable partition, kita klik bagian partition, kita lihat sudah pas. Lalu di bagian arsitektur, branding, lalu bagian output. Nah, di bagian sini independent variable converter kita checklist. Lalu kita save. Nah, di bagian save kita checklist save predicted value. Jika sudah, kita pergi ke variabel lalu kita OK. Kita tunggu running dari. Nah, di sini kita lihat di cache processing summaringnya ya. Nah, di sini kita lihat sampel trainingnya datanya 70, 70%, lalu sampel testingnya 30, persennya 30%, dan validnya 100% ya, dan excluded yaitu data yang kosong tadi terdapat 15. Jadi total keseluruhan data yang masuk itu ada 115 data. Selanjutnya di network information kita lihat hidden layer ya, nomor hidden layernya 1 dan nomor unit of hidden layernya ada 3. Kita ke bawah. Nah, di sini ada gambar yang telah dihasilkan ya. Selanjutnya di bagian model summary kita lihat di training model percent correctnya, prediksinya itu ada 34%. Lalu di bagian testing percent incorrect prediksinya 53,3. Nah, di sini nilainya tuh masih besar ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya hasil prediksi ini tuh belum dapat dipercaya atau masih belum akurat gitu ya. Nah, selanjutnya di bagian independent variable importance kita lihat di sini. Jadi faktor apa yang paling mempengaruhi performa karyawan tadi ya. Di sini yang paling besar 100% yaitu di intelligent quotient yaitu IQ. Lalu yang kedua ada 56% yaitu ketelitian. Nah, di antara itu yang paling dominan ya, untuk yang paling mendominasi untuk performa karyawan. Nah, untuk yang variabel faktor-faktor yang lain ini tidak terlalu besar, jadi kita tidak penting untuk mempengaruhi performa karyawan tersebut ya. Selanjutnya di bagian normalize important. Nah, di sini sudah ada diagramnya ya. Jadi yang paling tinggi adalah IQ, lalu pengalaman kerja, disusul teliti, itu sekian ya persentasenya. Oke, selanjutnya kita kembali ke file yang awal tadi, imagine learning. Nah, di sini kita lihat ada data baru ya. Nah, kita lihat di sini file datanya itu masih belum sesuai ya, karena kita cek tadi bahwasanya datanya belum dapat dipercaya. Nah, caranya kita biar lebih akurat lagi, kita hapus ya, kita coba lakukan analis ulang dengan cara seperti ini, multivariate perceptron. Oke. Nah, di bagian ini kita kurangi saja karena kita sudah tahu ya tadi yang bagian mana yang paling mendominasi, yaitu kecuali intelijen dan pengalaman kerja.
Nah, kita sisakan untuk IQ dan pengalaman kerja, karena dua faktor ini tadi yang paling dominan ya. Nah, selanjutnya kita cek seperti tadi, kita pergi ke output, sudah checklist ya, pengaturan yang tadi, lalu di training, lalu vacancy, spot, option. Oke, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sedang menganalisis ulang ya, file analisis yang kita lakukan ulang tadi. Kita tunggu. Oke, sudah proses tadi ya, sudah muncul test processing summary yang baru. Di sini nilainya sample training naik ya, jadi 76%, nilai sample testing juga di 24%. Nah, kita scroll bawah di nilai information, kita lihat di hidden layer. Nah, di unit of hidden layer kita lihat di hasil yang sebelumnya itu 3 ya, ini naik jadi 4. Oke, selanjutnya gambarnya beda dengan yang tadi karena kita dengan IQ dan pengalaman. Lalu di bagian sini mode summary-nya kita lihat di training persen prediction-nya 19%, lalu di testing persennya itu prediksinya 26%. Nah, di sini persentasenya sudah kecil ya, sudah rendah. Jadi hasilnya tuh bisa dikatakan bisa lah untuk dipercaya karena di bawah 30%. Oke, selanjutnya nah di sini kita lihat ya independent variable-nya untuk IQ-nya tuh sangat besar tinggi yaitu 100%, untuk pengalaman kerjanya 59,1%. Nah, di sini kita lihat ya diagramnya masih sama ya, IQ yang paling besar lalu disusul pengalaman kerja. Oke, kita kembali lagi di file yang SPSS tadi ya. Nah, di sini kita lihat hasil dari pengulangan analis tadi karena sudah rendah persentasenya. Kita lihat di sini hampir sedikit sekali perbedaan ya. Jadi sangat bisa untuk dipercaya, hanya beda satu saja atau beberapa, berbeda dengan yang tadi yang awal yang masih sangat berbeda. Nah, di sini bagian bawah kita lihat yang kosong tadi. Nah, di sini di angka 101 hingga 119. Nah, di sini kesimpulannya adalah jadi untuk para HRD itu untuk merekrut karyawan-karyawan, nah itu dengan melihat performanya ya. Nah, jika perusahaan ingin merekrut 2 orang saja, kita pilih yang performa paling tinggi, yaitu ini ya 10, yaitu peserta pendaftaran nomor 114 dan 16. Nah, jika HRD-nya meminta perusahaannya membutuhkan 5 orang, jadi kita ambil yang paling besar yaitu 93 orang, 10 2 orang. Oke, itu tadi untuk file machine learning. Sekian dari saya, terima kasih.